Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 2010417253, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Ade Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan pada pembahasan ini membahas mengenai pengertian mutu pelayanan kesehatan, dimensi persepsi mutu pelayanan, dan persyaratan pokok pelayanan kesehatan. Pengertian mutu pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hal dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat terhambat apabila terjadi gangguan kesehatan pada diri manusia. Kesehatan dapat tercapai apabila tersedianya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia agar tercipta kesehatan secara menyeluruh. Salah satu sumber penunjang terwujudnya kesehatan yaitu ialah dengan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan. Mutu merupakan keseluruhan karakteristik dan gambaran dari barang dan atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mutu adalah sesuatu yang digunakan untuk menjamin tujuan atau luaran yang diharapkan, dan mutu harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan profesional terkini agar dapat memuaskan masyarakat. Pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara ditentukan oleh 3 kelompok utama, yaitu lembaga penyedia jasa, pelayanan kesehatan atau health provider, masyarakat pengguna jasa pelayanan lembaga atau perusahaan asuransi. Mutu dan mengidentifikasikannya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan mutu meliputi siapa pelanggan, apa kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi. Yang kedua, pengendalian mutu, di mana mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan tujuan. Yang ketiga yaitu adalah peningkatan mutu, di mana membentuk infrastruktur dan tim untuk melakukan atau melaksanakan peningkatan mutu. Di setiap kegiatan dijabarkan dalam langkah-langkah yang semuanya mengacu pada upaya peningkatan mutu. Oke, lanjut ke dimensi mutu pelayanan. Dimensi mutu merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Menurut Parasuraman pada 1985, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, kehandalan, kedua, kejaminan kepastian, ketiga, berwujud, keempat, empati, dan kelima, ketanggapan. Lanjut, menurut World Health Organization 2006, terdapat 6 dimensi mutu, yaitu yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisien, yang ketiga, mudah diakses, yang keempat, mudah diterima, dan yang kelima, adil, dan yang keenam yaitu aman. Sedangkan menurut Garvin pada 1988 dalam Wijono mengusulkan 8 dimensi mutu, yaitu penampilan atau performan, kedua fitur atau feature, yang ketiga kehandalan atau reliability, yang keempat kesesuaian atau conformation, yang kelima daya tahan atau durability, yang keenam kemampuan pelayanan atau service seeability, yang ketujuh yaitu estetika atau estetik, yang kedelapan mutu yang dirasakan atau perceived quality. Oke, lanjut ke persepsi mutu pelayanan. Dalam perkembangan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah fasilitas kesehatan. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pengguna layanan kesehatan. Semakin tinggi keinginan masyarakat mendapatkan kualitas hidup, maka fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan mutu harus dilakukan berlanjut. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap memakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan dengan standar dan kode etik yang ditetapkan. Persepsi
adalah interpretasi tentang apa yang diinderkan atau dirasakan individu atau Bauer. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap individu. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian, sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada di diri individu tersebut. Persepsi fashion terdapat kualitas pelayanan dipengaruhi oleh harapan terhadap pelayanan yang diinginkan. Harapan ini dibentuk oleh apa yang konsumen dengar dari konsumen lain dari mulut ke mulut. Kebutuhan pasien, pengalaman masa lalu, dan pengaruh komunikasi eksternal. Pelayanan yang diterima dari harapan yang ada mempengaruhi konsumen terhadap kualitas pelayanan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yaitu ada beberapa yang dimaksud dengan yang pertama tersedia dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan harus tersedia di masyarakat dan berkesinambungan. Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak di masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar. Pada pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, dan kepercayaan bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. Dan untuk mudah dicapai, pelayanan kesehatan memiliki akses yang mudah dijangkau dari segi lokasinya. Pelayanan kesehatan diharapkan dapat berdistribusi dengan baik, bukan hanya berkonsentrasi pada perkotaan, yang sebaiknya juga memperhatikan daerah pedesaan. Yang keempat, mudah dijangkau. Pada pelayanan kesehatan, mudah untuk dijangkau dari segi biaya. Pelayanan kesehatan diupayakan harus sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal mungkin hanya akan dinikmati oleh sebagian masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang tidak diberikan setara. Yang kelima, bermutu. Pada pelayanan kesehatan, harus memberikan pelayanan yang sempurna sehingga dapat menimbulkan kepuasan kepada pengguna jasa atau pelayanan kesehatan, dan juga mengikuti sesuai dengan standar pelayanan dan kode etika yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.